Silakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atin, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 22, bulan 2, tahun 1990. Di balik kepolosan wajahnya yang begitu manis, mata batin saya melihat adanya hasrat yang begitu besar untuk menaklukkan hati para lelaki. Ada sosok gaib yang mengikatnya dan tak mau lepas darinya. Saya mendengar suara bisikan di sini. Ada sosok makhluk halus yang ingin mencoba berkomunikasi dengan saya. Tidak, jangan. Jangan ganggu saya. Kita selesaikan pada malam kali ini juga. Halo Roy. Halo semua, silakan duduk. Baik, saya sudah mendapatkan datanya. Apakah benar tanggal lahirnya 22 bulan 2 tahun 90? Ya, betul. Kemudian nomor rumahnya 1007. Ya. Ya, jadi saya melihat sosok Atin adalah orang yang tenang tapi menghanyutkan. Saya merasakan di sini banyak energi gelap, buruk, dan pilu terdapat pada Atin. Sebenarnya Atin itu adalah sosok yang lemah tapi punya daya pikat yang kenceng. Lemah tuh maksudnya gimana? Seorang perempuan biasa yang lemah tanpa ada perlawanan, tapi di dalamnya semua isinya buas-buas. Saya melihat ada buaya putih, saya melihat ada perempuan sangat jelas sekali di kepala saya. Dan saya melihat banyak-banyak, ini pengaruh pelet sebenarnya yang saya lihat. Rambutnya pun, kalau kamu cat warna hitam, kamu kayak kuntilanak loh. Beneran, mohon maaf saya tidak menjatuhkan atau menjudge orang, tetapi dari jenis rambutnya, saya tuh melihat banyak sekali. Ini ada makhluk yang mengikuti Atin gitu, Roy? Betul, sangat betul sekali. Dan saya ngelihat Atin tuh di tengah malam suka terbangun ya. Iya. Apa yang kamu lihat pada saat terbangun? Nggak ada. Sering? Ya, sering sekali. Saya pasti terbangun. Biasanya tuh karena apa terbangunnya? Kadang-kadang kayak merasa ada yang datang kayak gitu. Pada saat itu terjadi, apa yang Mbak Atin lakukan? Biasa aja. Diemin aja? Diamin aja. Dan akan tapi hilang karena sendiri? saya nggak lihat sosoknya, tapi merasakan saja gitu. Kayak ada yang datang, tapi nggak kelihatan seperti itu. Rasanya seperti apa? Gimana ya? Kayak apa sih? Kayak bayangan, tapi nggak ada ya. Biasa aja gitu. Emang. Setiap malam terjadinya? Iya. Setiap malam? Iya. Oke. Iya, saya melihat banyak makhluk loh, Atin. Aneh banget, pokoknya bener-bener aneh. Aneh dan bener-bener aneh luar biasa. Makhluknya itu tuh kebanyakan perempuan juga. Maka dari itu kamu bisa punya ilmu pelet pengasihan yang besar ya. Saya melihat di sini matanya sampai keluar. Sebenarnya saya lihatnya dia bilang gini. Saya mau Atin terus bolak-balik untuk dapetin korban. Selain daripada nyawa, tapi
gairah dan nafsu duniawi itu yang dijadiin penting buat dia. Atin, kamu pernah lihat sosok ini nggak setiap malam? Nggak pernah. Nggak pernah kelihatan atau nggak pernah ingat atau Kalau mimpi saya pernah. mimpi seperti ini? Iya. Ada yang datang di dalam mimpi? Ada. Apa yang dilakuin sosok ini dalam mimpinya, Atin? Dia nggak bilang apa-apa, tapi ya seperti itu sosoknya. Dia nggak menyampaikan apapun. Hanya melihat Atin? Ya. Dengan tatapan itu, garangnya. Itu 2 kali saya mimpiinnya. Tapi kalau lihat langsung saya nggak pernah. Waktu Mbak Atin dapat beli jimat itu, jimat pelet itu, dikasih tahu nggak ada ini itunya, ada pantangannya, ada mungkin makhluk ada ini. isinya itu. Betul, isinya tuh seperti apa, ada makhluk Iya, apa, kalau dikasih tahu nggak? dibilang ini ada kodamnya gitu aja. Nggak bilang berupa apa-apa itu enggak. Kodamnya tuh berarti memang ada isinya. Ada isinya. Kodam Iya, itu kan, benar nggak ya? Ada kodam isinya. itu kan jin ya. Iya, iya. Apa jinnya itu ini maksudnya, Roy? Iya, ini maksudnya. Saya melihat dengan jelas dia bisa datang hari ini di sini sekarang. Ada banyak kodam-kodam yang saya lihat di sini, tapi entah kenapa ya, Atin mungkin tidak tahu ya diisinya. Diisi pakai apa, datangnya dari mana, segala macam berhubungan seperti itu. Sebenarnya saya melihat ini sangat jelas sekali. Satu lagi, Atin, kamu tuh ada masalah dengan darah ya? Maksud saya setiap kali datang bulan itu selalu darahnya, kenapa ya? Ya, Kenapa, Atin? kalau waktu saya datang bulan sih sering, ya pokoknya sakit, darahnya nggak lancar, Heeh. kayak gitu. Saya ngelihat dia mengisap darah datang bulan kamu. Seperti itu. Walaupun seorang perempuan juga, tapi saya melihat dia menghisap darah halangan kamu setiap bulan. Pantesan ya kamu merasa sakit. Oke. Sakitnya tuh sakit banget. Atau ya kan kalau saya sebagai perempuan kan tahu ya sakitnya datang bulan tuh ya sakit mules biasa gitu. Banget. Sakit Sakit banget. banget. Sakit banget. Dulu waktu sebelum pakai jimat kayak gitu juga? Enggak. Aku mohon maaf sekali, saya minta izin untuk membongkar ini. Mbak Atin, kalau kamu mau buang kertas bekas halangan itu di mana sih? Kok bisa dijilat-jilat sama makhluk halus ini? Di tempat sampah di toilet. Oh, di toiletnya. Enggak di dalam toiletnya, ada tempat sampah kan di toilet itu. Saya kurang mengerti ya tentang perempuan kalau untuk seperti itu seperti apa, harus bagaimana. Tetapi ada banyak cara dan celah untuk si makhluk ini menembus batas kewajaran. Jadi dia itu ngisep banget dan dia itu butuh darah sebenarnya. Sebenarnya untuk apa dia mencari mengisap darah itu, Roy? Atau Untuk mungkin keabadian. Iya, atau mungkin sebagai imbalan apa yang sudah diterima oleh Mbak Atin. Oh, jadi kayak ini ngasih makannya dia Iya, gitu? gitu. Iya, kayak kasih makannya dia gitu. Jadi dia gitu. Ini apa dari kalungnya atau datang sendiri, Roy? Dari kalungnya juga ada. Dari datang sendiri juga ada. Dari penampilan fisiknya memang dia adalah sosok yang bisa ditempeli oleh makhluk gaib atau makhluk jin. Makhluk halus. Saya ingin sekali punya lilin di sini supaya saya tidak